Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita kembali di mata kuliah Routing and Switching Essential. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan kedua dengan materi pembahasan static routing. Oke, di pembahasan static routing ini kita akan lebih mengetahui tentang penggunaan konfigurasi dari routing bertipe static. Ya, static routing sendiri itu merupakan routing yang dikonfigurasi secara manual oleh seorang network administrator. Static routing dan default routing dapat digunakan setelah interface-nya terkoneksi dalam jaringan dan ditambahkan ke dalam tabel routing. Nah, jadi static routing itu nantinya adalah merupakan routing yang semuanya dikonfigurasi oleh network administrator. Mulai dari tabel routingnya yang di dalamnya nanti terdapat hardware atau router-router dan klien atau host yang semuanya akan dikonfigurasi manual oleh network administrator. Lalu fungsi utama dari static routing itu apa? Routing static memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama adalah menyediakan kemudahan dalam pemeliharaan tabel routing jaringan. Lalu jaringan network hanya diakses oleh satu router dan router tidak memiliki tetangga lainnya. Ketiga, menggunakan rute default atau tunggal. Ya, jadi karena semuanya di konfigurasi manual dan tabel routing juga harus sudah diketahui oleh network administrator karena semuanya manual pengkonfigurasiannya, otomatis dapat memudahkan dalam pemeliharaan tabel routing dan juga di dalam routing static dia nanti akan mengirimkan paket data melalui router satu ke router yang lain dan sudah ditentukan jaringannya. Ya, jadi istilahnya di sini jaringan hanya diakses oleh satu router saja. Ya, jadi tidak terbroadcast jaringannya, tidak mencari jaringan lain, melainkan sudah ditentukan perjalanan paket datanya dari router satu ke router lain. Ya, makanya di situ disebut menggunakan rute default atau tunggal. Nah, pasti dari static routing itu memiliki keunggulan ya dibandingkan routing dynamic. Yang pertama, yang pasti routing static itu akan lebih aman, ya lebih baik karena apa? Si network administrator telah mengerti tabel routingnya, ya sudah mengerti seluruh hardware yang ada di dalamnya dan sudah mengkonfigurasi secara manual semua. Ya, otomatis hal tersebut memberikan keamanan yang lebih baik dibandingkan nanti dynamic karena dynamic sifatnya akan membroadcast jaringan mencari sendiri dan memberikan mengkonfigurasi secara otomatis kalau nanti yang dynamic. Ya, misalnya tidak. Jadi hal tersebut dapat memberikan keamanan yang baik. Nah, karena di dalam routing static itu sudah ditentukan jaringan atau rutenya otomatis akan menggunakan bandwidth yang lebih kecil dibandingkan routing dynamic. Nah, terus jalur yang digunakan sudah ditentukan, ya. Yang berikutnya menyediakan kemudahan dalam melakukan pemeliharaan tabel routing. Nah, selanjutnya di sini menggunakan NextHop yang mampu melakukan pencegahan terhadap terjadinya error di dalam meneruskan paket data. Ya, jadi di dalam static routing, mungkin saya akan tampilkan sebuah gambar sebentar. Oke. Nantinya di dalam static routing akan seperti ini modelnya ya. Ini modelnya. Jadi di dalam static routing nanti ada tiga hal yang perlu diketahui, yaitu satu ada namanya local network, yang kedua ada exit interface ya. Nah, di sini disebut NextHop IP NextHop. Ya. Jadi apa itu disebut NextHop? Itu adalah perjalanan paket data dari local area network lalu dia keluar di routernya ya atau di gateway-nya dia
nanti itu disebut exit interface. Lalu next hop, dia akan kemana? Karena sudah ditentukan jaringannya ya, sudah ditentukan jaringannya, topologinya mungkin seperti ini. Jadi kalau static routing itu memang biasanya dipakai di topologi yang tidak terlalu besar ya, modelnya seperti ini. Nah, next hop itu apa? Yaitu adalah pakai data itu akan berpindah ke router kemana ya, ke IP di router apa, itu disebut next hop ya. Kalau exit interface itu adalah akhir dari perjalanan pakai data di router yang tersambung langsung dengan local area network atau local network. Nah, itu mungkin yang disebut dengan next hop supaya teman-teman lebih paham apa itu next hop ya. Modelnya seperti ini. Oke, kita kembali ke slide. Nah, yang berikutnya, di samping mempunyai kelebihan, static routing juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, static routing itu tidak boleh ada kesalahan dalam melakukan konfigurasinya. Jadi kalau terjadi kesalahan konfigurasi, entah itu kesalahan memberikan IP address atau kesalahan memberikan IP di gateway atau subnetnya, nah itu menyebabkan static routing tidak dapat berjalan, tidak dapat bekerja seperti sebagaimana mestinya ya. Jadi tidak mentolerir kesalahan dari pengkonfigurasiannya oleh network administrator. Yang kedua, administrator jaringan harus benar-benar memahami internet atau internet working dan bagaimana setiap router dapat dihubungkan, karena dia yang mengkonfigurasinya secara manual. Jadi harus tahu tuh IP-nya seberapa nanti dan semuanya ya, dari mulai router dan kliennya itu si administrator jaringan itu harus tahu. Yang ketiga, jika terdapat sebuah jaringan baru yang ditambahkan ke dalam internet working, administrator jaringan harus menambahkan. Jadi kalau nanti ada perangkat baru yang masuk ke dalam tabel jaringannya, otomatis harus dikonfigurasi juga oleh si network administrator. Makanya di sini yang berperan sangat penting yaitu adalah administrator jaringan atau network administrator. Dia itu harus bekerja ekstra jadinya kalau menggunakan static routing ini. Nah, di sini ada tadi yang kita lihat sama-sama apa itu next hop, apa itu exit interface ya. Jadi ada perbedaan konfigurasi antara next hop dengan exit interface. Nah, penggunaan next hop itu kapan ya? Jadi model konfigurasi next hop mempunyai kelebihan, dapat mencegah terjadinya error dalam meneruskan paket data ke router tujuan apabila router yang akan meneruskan paket memiliki link dengan banyak router ya. Kalau exit interface adalah proses lookup hanya akan terjadi satu kali saja, karena router akan langsung meneruskan paket ke network tujuan melalui interface yang sesuai dengan routing table. Nah, jadi next hop itu mempunyai kelebihan dibandingkan exit interface model konfigurasinya seperti itu. Lalu kekurangannya untuk next hop pengguna next hop, static routing yang menggunakan next hop akan mengalami multiple lookup atau lookup yang berulang, sedangkan exit interface kemungkinan akan terjadi error jika router memiliki banyak link ya. Nah, untuk next hop biasanya digunakan untuk routing static yang memiliki jaringan multi access network atau point to multi point ya. Sedangkan untuk jaringan point to point cocok menggunakan exit interface dalam mengkonfigurasi static route. Nah, berikutnya recursive route lookup adalah proses yang terjadi pada routing table untuk menentukan exit interface mana yang akan digunakan ketika akan meneruskan paket data. Nah, ini model konfigurasi yang nanti akan coba kita lakukan di routing static. Ya. Oke, yang berikutnya kita masuk ke dalam konfigurasi default static routing. Oke, di sini mungkin ada sebuah topologi jaringan sederhana
di dalamnya memiliki 3 router ya teman-teman bisa lihat, yaitu ada router 1, router 2, dan router 3. Jadi dan ada beberapa network ya yang tersambung, yaitu di jaringan yang pertama itu menggunakan alokasi IP address di 172.16.3 ya, dengan subnetnya itu 24. Lalu di jaringan yang berikutnya ada 172.16.1.0, nah subnet masknya 24, dan di jaringan ketiga itu ada 192.168.2.0 dengan subnet masknya 24. Oke, jadi di konfigurasi yang pertama ini memakai IP root 0.0.0.0 ya. Jadi di sini maksudnya ya, seluruh alokasi jaringan yang ada di ketiga jaringan ini ya, dengan menggunakan IP root itu bisa terhubung dengan konfigurasi IP root 0.0.0.0.0, yaitu bisa terhubung melalui exit interface-nya, yaitu di 172.16.2.2. Jadi ini di sini ya, 172.16.2.2. Jadi router 2 itu merupakan penghubung ya, nantinya yang bisa menghubungkan antara tiga jaringan ini ya. Semua alokasi jaringan ini akan terhubung menggunakan router 2 sebagai exit interface-nya ya, seperti itu. Jadi dia akan bisa terhubung jaringan yang ada di sini 172.16.3 itu jika mau ngeping ke 192.168.2.0 ya, ini bisa terhubung nantinya melewati konfigurasi atau alamat IP di 172.16.2.2 melalui itu ya. Di semua alokasi jaringan kalau dibuat IP root 00 seperti ini ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, konfigurasi static routing dengan NextHop ya. Kalau di sini sama seperti tadi, topologi jaringannya ada 3 buah jaringan yang terhubung menggunakan 3 buah router. Nah, di sini diberikan rootnya atau IP rootnya mulai dari 172.16.1.0 ya, atau di sini ya, dia itu dengan subnet masknya 24, dia itu akan terhubung ke 172.16.2.2, berarti akan masuk terhubung ke router 2 ya. Setelah itu IP root dia akan terhubung lagi ke 192.168.1.0 ya. Ya, ini ke dari routing sudah sampai di sini ya, dia akan menghubungkan ke router 3 ya. Lalu tetap menggunakan exit interface-nya di router 2. Setelah itu IP root 192.168.2.0 ya, dengan subnetnya itu adalah 24. Dia juga akan terhubung ke dalam, nah jadi intinya dia mau ngeping ya dari jaringan ini masuk ke sini. Rutenya adalah dia harus melewati dulu router 2 ya, alokasi IP-nya ya menjadi exit interface-nya, lalu nanti next hop-nya dia akan masuk ke router ketiga dengan IP 192.168.1.0 ya, tetap dengan terhubung dengan router 1, lalu masuk ke dalam hub yang ada di dalam router 3 atau jaringan yang ada di dalam router 3. Nah, seperti itu konfigurasi static routing NextHop. Jadi maksud NextHop berarti dia akan saling berkomunikasi antara router 2 dan router 1. Oke, sebelum kita masuk ke diskusi tentang konfigurasi yang ada di dalam
modul. Kita buka dulu Cisco Packet Tracer. Teman-teman bisa membuka situs Cisco Packet Tracer yang sudah di download masing-masing, lalu login dengan email yang sudah terdaftar di NetOnCat. Lalu nanti akan terbuka user interface seperti ini ya. Nanti di user interface ini teman-teman bisa melihat banyak kegunaan dari Cisco Packet Tracer yang fungsinya untuk mensimulasikan sebuah topologi jaringan ya. Untuk perangkat itu ada di bagian bawah ya, ada network device, ada end device, ada komponen, connection, dan lain-lain sebagainya ya. Di bagian network device itu ada router, switch, hub, wireless device, dan lain sebagainya. Nanti di bagian router itu ada tipe-tipe router yang disediakan oleh MikroTik, Cisco di sini ya. Sudah ada beberapa yang sudah disediakan, teman-teman bisa pilih. Sini hanya berbeda di kegunaannya, nanti mulai dari modulnya, mungkin ada Ethernetnya saja, atau menggunakan serial, atau menggunakan wireless ya. Di sini routernya ya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat setup sederhana sebuah topologi jaringan yang sederhana untuk mengimplementasikan sebuah routing yang statik ya. Oke, sekarang kita akan coba membuat topologi jaringan sederhana yang mengimplementasikan routing statik. Nah, pertama saya masukkan routernya dulu ya. Oke, lalu saya masukkan switch, dan saya masukkan juga end device atau end client ya. Setelah itu kita hubungkan. Masing-masing di end device dengan switch dengan routernya di masing-masing jaringan. Nah, setelah itu kita hubungkan antara router 1 dengan router 2 menggunakan port serial. Seperti ini. Lalu kita berikan atas dulu. Misalkan sini kita kasih alokasi IP-nya 8. Dua. Satu dengan semuanya subsettingnya itu adalah 24 ya. Oke, seperti ini sudah ya. Berikutnya kita setting IP yang ada di dalam PC masing-masing. IP configuration, sini kita setting 1.2. Nah, gateway-nya itu sesuai dengan sini ya, yang switch-nya itu 1. Oke. Copy ya. Ini juga 1.3.
yang PC kedua juga sama, kita alokasikan lagi. Gitu. Oke, PC sudah kita alokasikan IP-nya. Ya, selanjutnya kita akan setelah itu kita akan mencoba mengkonfigurasi router-routernya ya agar bisa terhubung. Oke, ini bisa terhubung melalui serial 2. Ini bisa terhubung melalui fast Ethernet ya, masih. Nah, itu bisa ke CLI-nya. Oke, mau saja, dan lalu kita masuk enable conft. Oke, langsung oke, lalu kita akan coba untuk koneksi ke SE2 no. Oke, IP address, pasti dia alokasi IP sesuai dengan apa yang kita coba di topologi ini. Kita berikan dia lagi clock rate 4000. Oke, shutdown. Oke, kita sudah mengkonfigurasi serial port yang pertama, lalu kita konfigurasi untuk eksternal nih ya. Dulu, lalu kita masuk ke FA01 ini dan HP. Ya lagi no. Oke, di sini kita kasih IP address 192.168. Oke, untuk yang pertama ya, ini sudah untuk router yang pertama sudah kita coba koneksikan. Lalu ini untuk router yang kedua. Oke, coba. Enable, lalu selesai. Oke, kita konfigurkan untuk yang pertama serial
lalu ya. Lalu kita masukkan ke FA 0 ya tadi. Oke, FA 0. Oke. Kita kasih dia IP address-nya tadi sesuai 92 untuk 1 Oke. Nah, setelah kita konfigurasikan semua IP-nya, baru kita atur untuk IP root-nya. Oke, bisa kita buka lagi. Ya, ini kita buat dulu. Exit. Bisa kita cek IP root 192.168.2.0 ya. Oke. Jadi kita mengkonfigurasi IP root nanti untuk menjangkau 192.2.0 itu adalah jaringan ini. Dari router pertama itu ada melewati 192 ini tadi saya salah nulis 192. Oke. Jadi untuk masuk ke jaringan ini dari router pertama ini ya, dia melewati router 192.168.2 tuh untuk IP root yang pertama. Oke, untuk root yang kedua kita berikan IP root ya. Nah, setelah kita tadi sudah setting semuanya, lalu kita coba mengirimkan message ya dari PC 1 ini PC 2 itu successful ya. Di PC yang ada di jaringan kedua successful. Nah, kita coba di PC yang ada di jaringan pertama ke jaringan kedua. Oke, successful juga. PC yang di jaringan pertama ke Oke, semuanya successful ya. Jadi kita sudah mengimplementasikan sebuah topologi sederhana menggunakan konsep IP atau static root seperti ini. Oke, saya berikan tambahan yang kurang ya dengan topologi seperti ini ya. Oke, nanti kita akan coba diskusikan apa yang ada di modul.